Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rini dari perwakilan Pacitan. Yang saya tanyakan begini dokter. Saya itu kena gangguan fungsi saraf, spina bifida istilahnya. Sesuatu yang bagi saya asing ya. Biasanya kan kalau ada kenalan itu kenanya saraf kejepit. Tapi itu juga sakitnya luar biasa. Yang saya tanyakan begini dokter, adakah kiat-kiat agar tidak kambuh? Karena selama 1 tahun itu juga 2 kali harus berobat. Yang pertama ini. Kemudian yang kedua tentang saya juga penderita asma bronkitis. Nah ini saya selalu menggunakan obat hisap serta diskus yang saya konsumsi, saya gunakan sudah lebih dari 7 tahun. Saya juga berpikiran selalu menggunakan obat kimia, walaupun itu hanya dihisap, itu kadang-kadang juga saya juga takut. Ini pertanyaan yang kedua, mohon untuk herbal yang bisa saya gunakan untuk asma. Pertanyaan yang terakhir, ini berkaitan dengan kanker. Jadi sesuatu penyakit yang kebetulan ayah saya dulu meninggal karena hepatoma, kemudian suami kena prostat adenokarsinoma. Ini yang saya tanyakan, insya Allah kalau ayah saya enggak usia panjang, jadi kena sejak diketahui awal hanya 5 tahun, sementara suami sudah ditangani oleh spesialis urologi di Solo waktu tahun 2004, insya Allah sampai sekarang masih ada, masih sehat, alhamdulillah. Yang saya tanyakan adalah ikhtiar kita yang bisa kita lakukan agar kita tidak terkena kanker. Jadi kanker itu bagi saya memang sesuatu yang sangat menakutkan. Demikian pertanyaan dari saya. Atas solusi yang diberikan, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Rini dari Pacitan. Untuk spina bifida ini biasanya banyak terjadi pada anak-anak ya. Karena ini suatu kelainan kongenital. Jadi pada saat pembentukan saraf, terutama di tulang belakang itu tidak menutup rapat sehingga ada bagian saraf itu yang menonjol. Sebenarnya jarang pada orang dewasa itu, kecuali kalau misalnya mungkin terasa ada dulu nggak terasa, ada diabaikan aja, terus baru begitu dari dewasa baru terasa. Setelah di ronsen ternyata memang ada celah di tulang belakang yang tidak menutup ya spina bifida. Nah untuk tadi terkait dengan memang karena ada tonjolan saraf yang keluar dari celah itu ya biasanya memang menimbulkan ya, keluhan nyeri. Ya saya kira mungkin perlu ditangani oleh dokter yang kompeten yang mungkin terkait dengan ini seperti dokter bedah saraf ya. Jadi paling nggak dibetulkan posisinya mungkin kalau bisa mungkin dibetulkan terkait dengan yang celah yang tidak menutup itu, kemudian nanti diharapkan keluhan nyeri itu bisa membaik. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk dioperasi ya, untuk pengobatan nyeri memang banyak sekarang ada berbagai cara yang bisa dilakukan, termasuk nanti mungkin dengan akupunktur ya, disuntik untuk anti nyerinya. Tapi biasanya kalau kelainan sarafnya itu memang tidak bisa diatasi dari penyebabnya itu ya nanti keluhannya nyerinya berulang-ulang. Jadi membaik nanti jaga berapa lama nanti baru timbul lagi. Ya. Saya kira nanti perlu memang kalau betul itu spina bifida, coba nanti mungkin bisa dipisahkan ke dokter bedah saraf ya untuk mengatasi itu. Atau mungkin kalau yang di daerahnya itu tidak ada bedah saraf, tadi ada ortopedi, mungkin bisa dikonsultasikan. Karena itu kan ada celah tulang yang menonjol keluar. Kemudian terkait asma, monggo ini Ustaz Jafar terkait dengan asma. Baiklah Bu, ini yang ada di Pacitan, bukan ini itu ya ini ya.
ibu ini ya. Jadi untuk makanan asma bronkial ya. Jadi asma itu cenderung kepada alergi, ya cenderung kepada alergi. Ya, ini yang menurun alerginya, ya yang menurun biasanya alerginya, bukan asmanya. Asma bukan penyakit yang menurun, tapi yang menurun adalah alerginya. Nah, asma ini termasuk penyakit-penyakit alergi. Makanya ramuan-ramuan apa saja yang bisa untuk mencegah penyakit asma bronkial ini. Jadi yang pertama memang dihindari dingin dan angin tadi ya, dihindari dingin dan angin, kemudian minumnya air putih hangat, kalau pagi untuk jalan-jalan, kemudian bisa direbuskan ramuan temulawak, jahe, kunyit, ya dan meniran tadi. Ya, karena memang kunyit ini antihistamin yang tinggi. Ya, kunyit juga mengandung steroid. Nah, itu bisa digunakan untuk apa saja yang disebabkan karena alergi. Kemudian pikiran juga harus rileks, karena stres ini juga akan memicu kekambuhan daripada asma. Ya, pikiran harus rileks, santai, semeleh, netral, semangat, tidak boleh stres, tidak boleh mikir berat-berat. Pikirannya style kendu saja, lost down ya, style kendu. Yap. Dan nanti akan juga bisa memacu tadi produksi hormon endorfin, kemudian menurunkan hormon kortisol. Kemudian makanan apa saja yang bisa untuk menghambat terjadinya kanker. Ya, jadi makanan-makanan yang antioksidan tinggi. Antioksidan tinggi itu ada di buah, ada di sayur. Ya, ada antioksidan tinggi, ada di buah dan ada di sayur. Nah, antioksidan ini akan bisa menangkal kanker ataupun tumor. Juga oksidan ini juga akan meningkatkan imun sistem. Antioksidan ini juga bisa baik untuk pembuluh darah, membersihkan pembuluh darah. Nah, selain itu, ya memang ini saya sampaikan, mengonsumsi air liur bekicot atau dagingnya. Lah, khas di bekicot itu Bapak-bapak dan saudara semuanya, ada senyawa-senyawa yang langka, yang tidak ada di hewan lain, tidak ada di tumbuhan lain, tidak ada di buah lain. Senyawa apa itu? Yaitu tritopan. Tritopan ini satu asam amino, ya, yang kalau dimakan itu akan berubah menjadi molekul yang namanya 5-HTP, 5-hydroxytryptophan. Kemudian senyawa yang langka lagi yaitu mengandung akhasin isolat. Nah, akhasin isolat pada bekicot itu sebagai anti kanker, anti mikroba, ya sebagai anti inflamasi, bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka. Itu akhasin isolat. Jarang akhasin isolat dan tritopan termasuk salah satu heparan sulfat. Ya, zat pembentuk glomerulus ginjal, sering kita sampaikan. Ini menjadi menu utama sekarang juga. Ini sangat bagus ya, Ibu tadi, Bu Ani, Ibu ini yang ada di Pacitan. Kemudian tetap ya menjaga 5M tadi. 5M yang kemarin kita sampaikan. Mulut kita harus kita jaga, bisa menjaga mulut. M yang kedua adalah move on, selalu bergerak. Yang M yang ketiga adalah mindset, pikirannya harus positive thinking. Yang M yang keempat adalah mengasuh, istirahat yang cukup, deep sleep, tidur nyenyak tanpa mimpi. Terus M yang kelima adalah memory to Allah, selalu ingat kepada Allah. Lah itulah cara mencegah penyakit apapun, termasuk penyakit degeneratif, termasuk penyakit kanker, selain menghindari makanan 5P, makanan yang putih, lah tadi juga dikurangi.
Itu Bu ini yang ada di Pacitan, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Ya mungkin saya menambahkan M tadi ya, menahan marah. Jadi kalau kita dalam menghadapi suatu permasalahan termasuk penyakit kita usahakan senantiasa tumbuhkan rasa bahagia, senang. Jangan suka marah. Apalagi kalau kita nanti akan menghadapi bulan Ramadan, kalau kita bahagia itu, senang, nanti yang muncul dalam tubuh kita hormon, ada serotonin, ada dopamin, oksitosin, endorfin. Ya. Kalau ibu lagi menyusui itu dalam keadaan senang, oksitosin dia memacu, air susu ibu jadi lebih banyak. Ya, tapi kalau stres, nanti air susunya jadi bahagia, selalu bahagia, tumbuhkan rasa bahagia. Sesakit apapun yang kita rasakan, itu tidak akan lama. Insya Allah, Allah akan menyembuhkan 100%. Ya, kalau kita sudah masuk alam baka kan hilang sakitnya. Dan sembuh. Tidak ada penyakit sama sekali. Nah, jadi jangan bayangkan penyakit yang kita derita itu adalah sesuatu yang menderita sampai kita kena longso, sakit. Dipikir sampai terlalu berat macam-macam, diusahakan senantiasa bahagia. Kalau hormon itu tumbuh terus, yang nyeri-nyeri dengan ada endorfin, jadi nyerinya berkurang. Minimal berkurang, syukur bisa hilang. Ya, kita menikmati, ya istilahnya menikmati. Kok sakit dinikmati? Ya. Karena sakit itu sebenarnya nikmat loh. Karena kalau kita diberi sakit, sabar kan, jadi kafaroh. Nikmat itu. Nah, kalau orang dosa, tapi dosanya diampuni sama Allah kan, nikmat yang luar biasa. Itu melebihan dari kondisi sehat yang umumnya, itu lebih nikmat. Makanya kita senantiasa husnudzon kepada Allah, bahwa apa yang Allah berikan kepada kita semua ada hikmahnya. Senantiasa bahagia dan berusaha untuk menahan marah. Cukup ya? Pertanyaan terakhir tadi, ikhtiar supaya tidak terkena kanker. Oh, ikhtiar tidak terkena kanker. Kenapa kita khawatir kena kanker? Tadi yang Ibu sampaikan kan sebelumnya kan kondisi sehat. Apa sudah tahu ada kanker? Kadang-kadang kekhawatiran kita dari apa yang kita pikirkan itu justru malah menjadi suatu manifest muncul. Ya. Bisa jadi memang karena suatu faktor keturunan, bisa aja memang ada sel-sel kanker yang tidak aktif dalam tubuh kita. Pada suatu kondisi di mana tubuh kita rasa cemas, depresi, ya, itu justru malah akan muncul betul. Makanya kalau yang tidak kita rasakan, oh jangan-jangan ini kanker ya, jangan-jangan ini apa dan sebagainya, yang penyakit yang berat-berat itu jangan dipikirkan. Nanti itu justru malah betul-betul akan muncul. Ya, karena Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Wah ini jangan-jangan kanker usus. Wah ini jangan-jangan kanker ini. Wah kanker. Ya nanti yang sebenarnya dia tidak aktif kankernya justru malah akan merangsang pertumbuhan yang abnormal, akhirnya jadi betul-betul jadi kanker. Ya, jadi untuk ikhtiar agar tidak terkena kanker tadi sudah sampaikan. Tadi ada daun sirsak dan sebagainya. Kemudian pikiran kita usahakan untuk senantiasa berpikiran positif, senang, bahagia, hindarkan amarah, ya, stres, depresi dan sebagainya itu coba kita jauhkan dari kehidupan kita. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang membuat kita sangat menderita, itu insya Allah tidak ada. Sebagai orang beriman semua akan kita nikmati sebagai sesuatu yang harus kita syukuri. Walaupun juga dengan sakit ya kita bisa mensyukuri sakit kita. Ya, kalau kita pernah mendengar ada seorang wanita yang terkena ayan itu, kalau dia kambuh mesti auratnya terbuka. Kemudian dia minta pada minta pada Nabi untuk didoakan supaya ayannya sembuh. Tapi diberi tawaran, kamu dengan sakit itu bisa sabar
nanti akan diampuni dosa-dosanya. Ya sudah, Rasulullah saya doakan aja supaya saya saat kambuh tidak terbuka aurat saya. Ya dia menikmati. Tidak apa-apa, saya dengan ayam tapi saya masuk surga. Gitu, nggih? Moga-moga kita nanti bisa menjalankan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik, yang tertulis dokter saya bacakan. Oke. Kaki saya yang kiri terasa ototnya seperti kencang, seperti tertarik, sehingga untuk berdiri agak lama menjadi sakit. Padahal sudah diterapi. Apa obat yang pas untuk menyembuhkan otot kaki saya tersebut, dokter? Otot kaki, otot betis ya. Terasa kencang, kaku, ya mungkin perlu latihan relaksasi. Ya. Coba diusahakan mungkin pada saat santai, mungkin saat berbaring, diusahakan kaki kita digerakkan ke kanan, ke kiri ya. Pada saat kita gerakan gini sampai benar-benar terasa betis kita tuh seperti ketarik. Itu stretching, peregangan. Karena dengan peregangan otot jadi lemas, aliran darah jadi lancar, sehingga tidak akan mudah timbulnya asam laktat di situ. Ya. Dan kita kalau melakukan aktivitas diusahakan jangan sampai membuat kita terlalu kelelahan. Ya, ya kalau pernah disampaikan juga olahraga itu teratur, terukur sesuai umur. Ya, mungkin dalam 1 hari bisa kita melakukan aktivitas fisik olahraga yang teratur 30 menit saja. Ya, mungkin dengan berjalan pagi. Ya, tadi yang saya sampaikan juga terkait dengan latihan jinjit ya. Jinjit. Jadi kan waktu jinjit itu kan otot betis itu kan narik. Itu juga bisa melancarkan aliran darah supaya otot kita tidak kaku, aliran darah lancar dan juga bisa mengurangi sering kram dan sebagainya. Oke, mungkin kalau obat-obatan bisa kita mengkonsumsi vitamin ya, vitamin B1 atau B kompleks itu bisa kita konsumsi dengan aman. Kalau pada makanan itu banyak terdapat pada biji-bijian terutama pada beras ya, itu ada vitamin B-nya. Mungkin lanjut. Seluruh tubuh terasa sumuk atau panas, tetapi telapak kaki terasa sejuk atau dingin. Bagaimana solusinya, dokter? Ya kalau sumuk terasa panas biasanya ya tergantung dari lingkungannya. Kalau berkeringat itu memang tidak mesti harus ini kalau sumuk berkeringat kok kaki juga harus ikut berkeringat, ya tidak mesti. Ya mungkin hanya berkeringat bagian badan saja atau bagian wajah saja bisa saja. Ya. Kalau misalnya sampai hawanya panas dan sebagainya kok tidak berkeringat, itu justru kelainan. Itu namanya kelainan saraf otonomnya terganggu. Biasanya paling sering pada orang-orang yang mungkin sudah menderita penyakit diabetes yang cukup lama ya, polineuropati yang otonom. Saya kira itu masih wajar aja kalau misalnya kok atasnya berkeringat, kakinya sejuk ya, alhamdulillah masih sejuk. Ya kecuali kalau ini berkeringat banyak, tidak berkeringat, udah panas nggak berkeringat, semua tidak berkeringat lah, itu ada kelainan. Ya. Malah kadang-kadang ada yang sumuk ya ininya nggak berkeringat, tapi tangannya yang berkeringat, kakinya juga bisa berkeringat. Jadi masalah berkeringat ini ya situasional ya. Kalau tidak ada keluhan yang lain, insya Allah tidak masalah. Perut sering kram, faktornya apa dan solusinya bagaimana, dokter? Perut kram itu bisa juga dari faktor pencernaan kita ya. Kalau misalnya ada suatu masalah di usus kita, bisa menimbulkan keluhan sampai dirasakan di ususnya terasa kaku kram, misalnya pada proses infeksi, ya, pada peritonitis itu kram, ya akhirnya ini sampai keras seperti papan, itu bisa juga disebabkan karena ada suatu gangguan di pencernaan, mungkin infeksi.
Atau mungkin saking sakitnya ada merasakan keluhan nyeri, mungkin di di usus buntunya, di lambungnya, yang merasakan nyeri, akhirnya kan saking menahan nyerinya itu menyebabkan juga perutnya kram. Kalau kramnya itu berlangsung terus menerus dan mengganggu, sebaiknya ya diperiksakan aja ya untuk memastikan apakah ada suatu kelainan yang perlu ditindaklanjuti apa tidak, atau mungkin hanya kelelahan dari otot, misalnya olahraga yang terlalu berlebihan ya mungkin bisa saja menyebabkan kram. Saya kira kram ini juga bisa saja mungkin mengenai anggota gerak ya, mungkin di kaki, kadang-kadang juga di tangan, di leher juga. Ya, jadi karena ada suatu kelelahan otot bisa. Okay. Ketika bangun tidur, mulut saya terutama di gerahang ketika dibuka selalu terasa sakit. Itu penyakit apa dan bagaimana solusinya, dokter? Dibuka terlalu sakit. Ya. Kalau itu berlangsung setiap kita buka mulut terasa sakit, itu ada infeksi mungkin di sendi sini. Di sendi ya, temporomandibular joint ya. Jadi antara tulang rahang dengan yang menempel di atas itu mungkin ada infeksi di situ. Ya diobati kalau sakit. Apalagi kalau misalnya sampai kaku nggak bisa dibuka, itu perlu diatasi. Mungkin diberikan obat-obat untuk pereda peradangan di situ. Kalau memang ada infeksi, biasanya juga diberikan antibiotik untuk mengatasi infeksinya. Jadi diperiksakan aja kalau memang ada suatu kelainan. Tapi juga bisa disebabkan karena ada suatu mungkin infeksi di lain tempat, ya, misalnya infeksi di tenggorokan, itu bisa menyebabkan penyebaran ke arah sendi di situ, atau gigi, ada infeksi di gigi, sehingga infeksinya itu menyebar ke persendian di rahang kita. Okay. Cikungunya yang sering kambuh secara alami obatnya apa, dokter? Saya sering mengalami demikian. Mohon diberikan resep obat tumbuh-tumbuhan. Ya, gitu. Monggo Ustaz Jafar. Cikungunya virus itu. Baik, jadi cikungunya itu bahasa dari Afrika. Cikungunya itu artinya berjalan dengan merunduk, ya, tidak bisa tegak. Bahasa Ethiopia ini, cikungunya. Ya, disebabkan karena virus masih satu famili dengan Aedes aegypti, ya, masih satu famili dengan nyamuk demam berdarah. Memang pertama kali dari Afrika. Cikungunya, bahasa Ethiopia artinya berjalan dengan merunduk, tidak bisa tegak lurus, karena semua sendinya sakit. Nah ini tentunya juga karena virus ya, virus itu tidak ada antibiotik untuk virus. Yang paling bagus adalah untuk meningkatkan imun sistem kekebalan tubuhnya biar baik. Ya. Nah itu kalau kita ya makan tadi, terutama makan itu, namanya makan itu harus memenuhi fungsi sel, harus menjadi energi, ya, juga harus bisa untuk mencegah dan mengobati penyakit. Ada di sekitar kita. Kalau nanti mau bisa direbuskan tadi, temulawak, jahe kunyit, serai, ditambah 1 batang meniran. Setiap mau nyayur bening ditambah kelor. Dan 7K jangan dilupakan. Makanan 7K. Ya, kenikir, kemangi, kecambah, ketomat, kelor, kacang dan ketawa. Artinya selalu tersenyum, riang gembira. Riang gembira tadi akan meningkatkan produksi hormon serotonin, hormon melatonin, hormon dopamin,
dan hormon-hormon bahagia yang lain, sehingga itu bisa meningkatkan imun sistem. Jangan mager, jangan malas bergerak. 5M yang menjadikan sakit. 1, mater, makan terus. 2, mager, ya, malas gerak. M yang ketiga, melean, begadang. Ya, M yang keempat, mabuk, merokok. Insya Allah yang keempat, kelima kita tidak ada. Yang 3 ini harus kita ya hindari. Jadi ngeten Dokter Iwan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih. Monggo, lanjut. Satu lagi. Ibu saya setelah sahur sering BAK dan BAB. Saat sahur hanya makan 1 porsi dan minumnya kurang lebih 2 gelas air putih dan susu. Ibu saya tidak pernah minum kopi dan teh saat sahur. Apakah ada penyebabnya? Ibu memiliki riwayat hipertensi dan konsumsi rutin Ranipril 5 mg. Tadi apa? BAB apa BAK? BAB dan BAK gitu. BAB, BAK. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, memang itu proses normal ya. Jadi mungkin pembuangannya yang memang harus dibersihkan. BAB, BAK pada kondisi tertentu. Tapi kalau yang berlebihan, BAB-nya mungkin jadi seperti diare, ada perut mules, nah itu mungkin perlu dilacak. Ya, apakah ada suatu infeksi atau memang ada alergi tertentu. Ya. Pada orang tua memang kemampuan dari usus bisa saja ada suatu perubahan. Pada kondisi tertentu, misalnya seperti pada diabetes, itu kelainan saraf itu juga bisa mengenai saraf yang ada di usus. Ya, jadi ada di usus. Jadi kemampuan dari proses mencerna dalam usus itu juga berkurang, berbeda. Pada kondisi makanan tertentu mungkin ada yang tidak bisa dicerna, sehingga menyebabkan volume di dalam pencernaan dalam usus itu akan jadi berlebihan. Ya, misalnya ada kandungan lemak yang tidak bisa dicerna atau ada misalnya susu yang tidak bisa dicerna, akhirnya dia ngumpul di dalam rongga itu dan merangsang untuk BAB tertentu. Nanti bisa ditidani kira-kira ada nggak makanan-makanan yang alergi, yang tidak kuat dicerna, kalau makan mesti besesek dan sebagainya, itu harus dihindari. Saya kira itu ya, moga-moga apa yang saya sampaikan nanti ini bisa dipahami, moga-moga bermanfaat. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa belum habis ya? Ini kok ada ini. Pak Ghazali nyampaikan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya, terima kasih bidang kesehatan ya sudah memberikan materinya yang mudah-mudahan lah bisa kita amalkan apa yang menjadi ilmu dari bidang kesehatan tadi. Baik, langsung saja, ini masih ada waktu.
Ini saya membubar ke ini ya berarti ya. Masih ada waktu, mari kita jawab pertanyaan, ini sudah cukup banyak ini. Nanti sampai 11:30 ya. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini ada satu pertanyaan. Ustadz, mohon izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Apakah mobil berhenti menurunkan penumpang di depan gedung itu dilarang atau diperbolehkan? Karena kondisi kesehatan, apakah boleh petugas memberikan keringanan atau memperbolehkan? Mohon diberi penjelasan Ustadz agar hati kami tenang dan tidak ada rasa takut dimarahi lagi untuk mengikuti kajian di pusat. Coba diulangi itu, takut apa tadi? Mohon diberi penjelasan Ustadz agar hati kami tenang dan tidak ada rasa takut dimarahi lagi untuk mengikuti kajian di pusat. Siapa yang memarahi? Petugas. Tidak, petugas. Terus Kemudian menambahkan bahwa menurunkan penumpang membutuhkan waktu tidak lebih dari 1 menit, Ustaz. nek senengane nesu-nesu rasa tugas. Kalau kondisinya semuanya sehat, maka tidak boleh menurunkan penumpang di depan gedung karena nanti bisa memicu kemacetan. Itu kalau kondisinya semua sehat. Tapi kalau kondisinya ada yang gerah atau pasca gerah, misalkan kondisi pasca stroke, ghirah ngajinya, semangat ngajinya tetap tinggi, ingin beramal soleh, ya petugas itu juga harus tahu kondisi. Boleh kalau gerah itu di drop dulu. Masa sekarang kondisi pasca stroke disuruh jalan dari parkiran sana, ya ndak mampu. Maka boleh di drop di depan gedung sebentar. Bapak dan saudara yang tugas, kedepankan husnudzon. Kedepankan husnudzon. Tidak hanya yang tugas di luar saja. Di dalam gedung ini pun Bapak Ibu yang tugas, kedepankan husnudzon. Jangan dikedepankan suudzon. Kalau suudzon nanti emosi jenengan. Harusnya ketika bertugas itu menjadi kesempatan beramal soleh sebanyak mungkin, dengan senyum, dengan keramahan. Bukankah Nabi kita bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Sedekah itu amal soleh. Amal soleh itu pahala. Pahala itu yang akan membawa kita ke surga, menuju keridhaan Allah. Tugas sabilillah, tapi sidik-sidik nesu, sedikit-sedikit marah, malah dosa. Zahirnya tugas sabilillah, tapi sebentar-sebentar emosi. Ada mobil berhenti, langsung udah terus. Gak kabeh muni, sempritan muni kabeh. Dilihat dulu, ditanya baik-baik. Oh ternyata ada seorang ibu pasca stroke gerah. Masa ndak boleh turun di situ? Di drop dulu. Tapi kalau semuanya sehat, ya ndak boleh menurunkan di situ. Coba, ini majelis ilmu. Masa sampai yang tanya tadi mau ngaji saja takut loh. Mau ngaji takut.
mau melaksanakan perintah Allah ketakutan. Karena kondisinya gerah, gerahnya bukan hanya masuk angin. Meski kalau ngedrop di situ gerahnya berat. Mungkin pasca pemulihan dan lain sebagainya. Mungkin habis operasi apa, mungkin habis stroke dan lain sebagainya. Mau mengamalkan perintah Allah, ngaji kesini, tapi ketakutan. Yang membuat takut petugas yang kayaknya nesu-nesu. Padahal kita juga dilarang oleh Allah, oleh Nabi kita, membuat orang lain ketakutan. Itu dilarang kita. Haram hukumnya membuat orang lain ketakutan, membuat saudara sesama muslim ketakutan. Mau datang ke majelis ilmu, begitu mau sampai depan majelis, lihat petugas marah-marah, bentak-bentak, wedi gitu loh. Sudah merasakan gerahnya itu satu kesulitan sendiri. Begitu mau turun, biar hati tenang bisa ngaji di sini, lagi buka lawang, wis digetak-getak. Pintu baru dibuka, bos jangan turunkan sini, ayo terus. Cobalah kedepankan husnudzon ya. Bagaimana jika kondisi bapak atau ibu yang gerah tadi terjadi pada kita? Kita pengen ngaji, kondisi pasca stroke, tiba-tiba kita mau di drop di depan majelis, di depan gedung, tiba-tiba dimarahi oleh petugas. Piye rasane? Maka tempatkan jika itu menimpa diri kita atau keluarga kita atau orang tua kita. Mudahkanlah urusan saudara sama muslim ya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sabda Nabi begitu. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan hilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Apa ndak pengen itu? Jadi berlaku mudahlah, mempermudah urusan saudara-saudara kita. Kalau yang ditanyakan tadi apakah boleh, kalau itu gerah, ngedrop yang gerah, maka sangat boleh. Tapi kalau semuanya sehat, itu tidak boleh. Dan seluruh petugas, baik yang di luar gedung maupun yang di dalam, kedepankan husnudzon. Ramahlah, senyumlah, jangan suudzon. Kalau tidak sabar, petugas-petugas yang tidak punya kesabaran, tidak usah tugas. Mulai Ahad depan, petugas-petugas yang memang emosional, suka marah-marah, tidak punya nilai kesabaran, tidak usah tugas. Yang tugas yang punya nilai kesabaran, yang tugas yang punya semangat mempermudah saudaranya. Tugas sabilillah itu untuk amal soleh. Lah kalau bapak ibu duka terus, malah darani, nuduh, mesti etok lara kuwi. Nah itu kan darani, dosa gitu loh. Mungkin ada yang kakinya tidak bisa ditekuk karena sakit. Ya, mungkin diantara bapak ibu yang lenggah di sini, karena memang sedang sakit, kakinya tidak bisa ditekuk. Kalau tidak bisa ditekuk, berarti harus diluruskan, selonjorkan. Ketika diselonjorkan, malah didarani. Bapak, ibu, niki jangan menghabiskan tempat. Apa tidak bisa kakinya ditekuk? Kaya panggonane dhewe wae.
dosa begitu itu. Karena suudon itu. Apa ndak bisa? Tanya baik-baik. Loh itu pernah terjadi kok. Sampai yang disuarani begitu itu sampai pangapunten ini kaki saya sakit, ndak bisa ditekuk. Coba. Lah akibatnya nek suudon ya begitu. Senengane darani itu kan suudon. Ya, menuduh, ya, ngarani maidu, bisa ngarani, nuduh itu kan dilatar belakangi oleh suudon, prasangka buruk dulu. Padahal juga tahu Nabi kita berpesan, iyyakum wadzanna, jauhkan dirimu dari prasangka buruk. Ini ya perhatian untuk kita semuanya. Tidak hanya petugas-petugasnya saja, termasuk kita yang hadir ke sini juga harus mawas diri. Kalau memang betul-betul sehat, ikutilah aturan yang ada, ikutilah nizam yang ada. Menurunkan penumpang di depan itu rukhsah, ya, keringanan bagi yang gerah. Bagi yang sehat, ikuti aturan yang ada. Insya Allah warga ngaji MTA itu patuh manut dengan aturan selama dalam kondisi normal. Tapi kalau kondisinya gerah, insya Allah juga diberikan rukhsah, keringanan, boleh menurunkan di depan. Dan petugas-petugas senyumlah, senyum, ojo kereng-kereng. Ini majelis ilmu. Sedangkan dakwah kita ini mengusung nilai al-mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Bapak Ibu yang mau rawuh di sini itu keluarga kita. Berkasih sayanglah kepada keluarga kita. Itu dakwah kita. Coba bagaimana mungkin tujuan mawaddah fil qurba tercapai ketika baru datang disentak-sentak, baru datang dimarah-marah. Bagaimana mungkin tujuan mawaddah fil qurba bisa tercapai? Nanti mengesankan bahwa lho gedungnya MTA kereng, wonge nesunan kabeh. Sangar-sangar, apa meneh sing tugas ning ngarep kae. Gampang nesu. Jangan sampai memberikan kesan seperti itu. Lah pengakuan yang tanya tadi kan sampai ketakutan, takut dimarahi. Coba lawang kami saja tidak memarahi, masa petugas-petugas memarahi pripun niku. Senyumlah kalau ingin dapat pahala sedekah di sisi Allah. Wong kesel wis nek kesel rasa tugas. Kesel terus nesu itu ndak usah tugas. Ya. Majelis ini bukan tempat pemarah. Ya. Orang yang pemarah tempatnya bukan di majelis ini. Karena orang pemarah itu bukan ciri orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaib, bisa menahan amarah. Kalau amarah terlampiaskan, nesu-nesu, tempatnya tidak di majelis ini. Majelis ini hanya khusus bagi orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Majelis ini khusus bagi orang-orang yang pemaaf. Dan Nabi kan juga bersabda toh, memberikan pada kita nasihat la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah. Katanya suri toladannya Nabi. Lah kok nesu-nesu.
ya insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Nah, pengunjung jamaah yo jangan jarak petugas, ayo digodo ke nesu, bar kuwi dikandake, jangan begitu ya. Jamaah kajian Ahad pagi ya, juga harus mawas diri, sadar diri ya. Mudah diarahkan. Kalau yang mengarahkan sudah dengan senyuman ya, sudah dengan penuh keramahan, ya jangan ngeyel gitu. Apalagi kalau kondisinya sehat, sudah diarahkan dengan senyum, dengan penuh keramahan, terus ngeyel, ya sak karepku toh. Nah, itu juga berarti tidak baik juga, bergudul namanya itu. Bergudul itu salah satu ciri kemunafikan. Ya insya Allah ya, kita perbaiki semuanya. Insya Allah kedepannya semakin lebih baik atas pertolongan dan ridho Allah. Baik, ada lagi? Ya, berikutnya kita masuk ke pertanyaan brosur tentang muhasabah, Ustaz. Ya, mari. Ya.